Selamat pagi, semoga semua dalam kondisi sehat dan penuh damai sejahtera. Pada sesi ini kita akan membahas dimensi ketiga dari usability, yaitu safety atau orang juga sering sebut dengan error. Jadi setelah sebelumnya kita sudah bahas tentang dimensi learnability dan efisiensi. Nah, untuk topik-topik bahasan pada sesi kali ini terdiri dari penjelasan tentang human error, error prevention, dan error message terakhir. Nah, sebelum membicarakan tentang bagaimana membuat desain user interface yang aman dan nyaman digunakan, terlebih dahulu kita coba pahami apa yang dimaksud dengan human error. Nah, human error umumnya didefinisikan sebagai peristiwa-peristiwa di mana urutan kegiatan mental atau fisik yang direncanakan gagal untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan ketika kegagalan ini tidak dapat dikaitkan dengan intervensi dari beberapa aksi yang tidak sengaja gitu. Nah, jenis error ini dapat dibedakan menjadi slip and lapse, dan juga yang kedua adalah mistake. Nah, perbedaan keduanya dapat dilihat di tabel berikut ini. Jadi kalau slip dan lapse itu adalah kegagalan menjalankan prosedur dengan benar. Nah, sementara mistake adalah menggunakan prosedur yang salah untuk mencapai tujuan. Nah, perbedaan yang kedua adalah slip dan lapse ini biasanya ditemukan pada skilled behavior, sedangkan mistake biasanya ditemukan pada rule-based dan problem-solving behavior. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Jadi, slip adalah kegagalan dalam eksekusi, dan lapse adalah kegagalan pada kaitannya dengan memori manusia. Nah, jadi satu framework untuk mengklasifikasikan perilaku kognitif membagi perilaku menjadi skill-based, berbasis skill, keterampilan. Jadi ada prosedur yang dipelajari, lalu ada yang disebut dengan rule base atau berbasis dari rules atau aturan. Jadi penerapan aturan if then yang memang dipelajari. Nah, yang ketiga itu ada knowledge base atau berbasis memang pengetahuan yang dimiliki, pemecahan masalah, logika, dan eksperimen. Kita bisa lihat di sini pembagian human error itu. Jadi mistake itu di bagian rule base dan knowledge base, sedangkan slips dan lapse itu di bagian skill based error, ya. Nah, jadi sederhananya skill base itu adalah kinerja seseorang atas suatu kondisi yang rutin. Kegiatan yang dilakukan secara rutin menjadikannya biasa berada pada level terbaiknya karena sudah terprogram dan itu memang dia lakukan secara terus-menerus. Ya, dia sudah punya keterampilan terhadap itu. Nah, yang kedua di bagian rule base, kinerja seseorang atas suatu kondisi yang berada pada situasi antara rutin atau tidak. Di sini seseorang terkadang harus berhadapan pada situasi yang mengharuskannya mengacu pada panduan-panduan yang ada. Jadi mengikuti panduan, tahapan-tahapan. Dalam menghadapi situasi ini, seseorang akan melakukan suatu tindakan berdasarkan kondisi yang dialami yang disesuaikan dengan panduan yang ada. Jadi memang bekerjanya sesuai dengan tahapan-tahapan dan panduan-panduan yang dimilikinya. Dan yang terakhir itu yang knowledge base, kinerja seseorang atau suatu kondisi yang non-rutin dan tidak ada panduannya. Berbeda dari yang dua tadi, yang skill dan rule base. Nah, kondisi ini menjadikan seseorang harus melakukan tindakan yang dia tidak punya referensi, sehingga bukan pada level terbaik kinerjanya. Makanya tadi disebut harus ada memakai logika, eksperimen, dan pemecahan masalah. Nah, slip dan lapse ini adalah error dalam kategori skill based. Nah, biasanya terjadi pada situasi rutin, namun tindakan yang diambilnya tidak sesuai prosedur. Dia mengetahui prosedurnya, tapi tindakan yang diambilnya tidak sesuai dengan prosedur itu. Kegagalan pada jenis error ini terjadi pada working memory. Penyebabnya adalah melakukan yang sudah familiar, tapi melupakan beberapa langkah. Nah, cuman kan ada yang disebut dengan slip, ada yang disebut dengan lapse. Perbedaannya adalah slip berhubungan dengan observasi.
di mana biasanya akan terjadi kesalahan pengamatan atau persepsi dari orangnya. Sementara lapse disebabkan oleh kondisi yang lebih pada internal seseorang, yakni berhubungan dengan memori atau ingatannya yang menyebabkan jenis error ini tidak sengaja karena lupa tentang suatu tindakan, gitu. Nah, mistake sendiri adalah error karena menggunakan prosedur yang salah untuk mencapai satu tujuan. Pada mistakes, user menerapkan aturan pada situasi yang salah, dan user mungkin tidak menyadari kesalahan itu. Hal ini bisa jadi karena sebuah masalah learnability atau isu yang terkait dengan memori. Nah, contohnya adalah mengirimkan foto berukuran yang sangat besar melalui email. Nah, ini adalah pilihan tindakan yang memang sudah salah dari awal. Karena sudah pasti foto berukuran yang sangat besar tidak bisa dikirimkan melalui email yang kapasitasnya terbatas. Nah, lalu menghapus file dengan cara menghapus shortcut dari desktop. Ya, karena shortcut itu bukan file yang sebenarnya. Jadi memang ketika melakukan sebuah tindakan dari awal sudah mengambil langkah yang salah. Nah, itu kalau mistake. Begitu. Nah, yang selanjutnya, mistake ini adalah error pada rule base atau knowledge base. Misalnya, menerapkan aturan dalam situasi yang seharusnya tidak boleh diterapkan atau menggunakan alasan yang salah. Nah, kondisi ini terjadi karena berada dalam situasi yang tidak sepenuhnya mengetahui solusi dari apa yang terjadi. Karena ini berada di luar rutinitas, sehingga seseorang harus mengambil tindakan berdasarkan keadaan yang ditemui dan hanya pada panduan yang dia ketahui saja. Gitu. Nah, kalau kita lihat perbandingan dari ketiganya, slip itu adalah kegagalan dari eksekusi atau kontrol. Misalnya, mengganti satu tindakan dengan tindakan yang lain dalam prosedur. Nah, sedangkan lapse itu adalah kegagalan pada memori. Misalnya, melupakan tujuan keseluruhan atau lupa di mana posisi Anda dalam sebuah rangkaian prosedur. Nah, mistake adalah kesalahan atau error yang dilakukan sejak dalam perencanaan atau aturan aplikasi. Nah, secara keseluruhan, error dapat dipetakan seperti gambar yang kita lihat di layar. Error pada jenis slip ini terdiri dari 3, yaitu capture, description, dan mode error. Tuh. Ya, jadi kalau di bagian capture error ini, capture error terjadi ketika seseorang mulai mengeksekusi satu rangkaian aksi, tapi kemudian beralih ke urutan lain, biasanya lebih familiar, yang terjadi untuk memulai cara yang sama. Nah, contohnya begini, capture error. Ini karena memang sudah rutin dilakukan justru masalahnya. Dia meninggalkan rumah. Sudah sangat biasa kalau keluar rumah, lalu berjalan, dia karena sudah sangat terbiasa keluar rumah berjalan ke sekolah, jadi dia meninggalkan rumah, lalu berjalan secara tidak sadar ke sekolah. Padahal harusnya bukan itu tempat yang dia tuju, tapi tempat lain. Begitu. Nah, itu contohnya yang sehari-hari yang disebut dengan capture error. Nah, kalau di user interface kita bisa lihat di layar, ini adalah aplikasi text edit. Sering sekali untuk keluar misalnya dari aplikasi adalah menekan tombol shortcut di keyboard, comment bersamaan dengan huruf S dan Q untuk menyimpan file sekaligus keluar gitu. Nah, jika user hanya perlu menyimpan file, dia cukup sebenarnya menekan Command S. Tapi karena sudah sangat kebiasaan dia button Command S dan Q, secara tidak sadar dia menekan Command S dan Q bersamaan. Padahal harusnya cukup menekan tombol Command dan S, karena itu tujuan awalnya. Inilah yang disebut dengan capture error. Begitu. Nah, yang berikutnya di bagian error di slips ini ada yang disebut dengan description error. Nah, description error ini terjadi ketika dua aksi sangat mirip. Nah, user bermaksud melakukan satu aksi, tetapi tidak sengaja menggantinya dengan satu aksi lainnya yang mirip. Contoh sederhana sebuah description error adalah ketika mengambil minuman di kulkas, ya, yang bentuknya kotak karton, bentuknya mirip, ukurannya sama.
Nah, seharusnya mengambil kotak susu untuk dituangkan ke sereal, malah mengambil kotak jus dan menuangkannya ke kotak sereal. Nah, aksi menuangkan susu pada sereal dan menuangkan jus pada gelas hampir identik. Caranya sama. Buka kulkas, ambil satu kotak karton, lalu buka kotaknya, lalu tuang. Gitu. Nah, tetapi deskripsi mental user tentang tindakan yang dilakukan mengganti dari menuangkan susu menjadi menuangkan jus. Ini adalah salah satu contoh description error. Gitu. Nah, beberapa bentuk objek yang mungkin rentan terhadap description error ini dapat kita lihat di tampilan Google Mail di layar. Nah, pada tampilan Gmail ini di bagian kiri kita bisa perhatikan ada 3 icon. Yang pertama itu checkbox, lalu star yang di tengah, lalu bagian yang important, gitu, yang seperti panah. Nah, ini semuanya terlihat sangat sama ketika tidak dicentang, gitu. Jadi membuka kemungkinan kita mengalami description error. Nah, yang seharusnya misalnya kita mau klik checkbox tapi malah memilih star. Gitu, karena prosesnya sama persis, kita arahkan lalu kita klik. Bentuknya mereka juga mirip-mirip gitu. Ada yang tepinya itu, tepi garisnya itu berwarna abu-abu gitu. Nah, terus yang ketiga ada mode error. Nah, mode error terjadi ketika user mencoba memanggil sebuah aksi yang tidak memiliki efek yang diinginkan pada mode ini. Nah, misalnya jika user bermaksud mengetikkan huruf kecil, tetapi tidak menyadari bahwa caps lock-nya aktif, nah ini contoh dari mode error. Nah, contoh lainnya adalah menghapus semua file di folder yang salah. Nah, mode error ini biasanya dalam bentuk slip sebuah error pada eksekusi prosedur yang dipelajari, disebabkan oleh kegagalan untuk mengevaluasi keadaan interface yang benar. Gitu. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis error yang tadi dan apa penyebabnya, maka kita perlu mengetahui cara menghindari error-error ini. Nah, berikut adalah cara untuk menghindari terjadinya kesalahan pada berbagai jenis error, gitu. Nah, jadi untuk menghindari capture error, hindari urutan dengan awal yang identik. Pada interface komputer, Anda harus menghindari capture error dengan menghindari urutan tindakan yang sangat umum yang memiliki awalan yang identik. Nah, lalu hindari aksi dengan deskripsi yang sangat mirip. Jauhkan perintah-perintah yang berbahaya dari perintah-perintah yang umum. Nah, contohnya adalah menjauhkan tombol delete dengan reply. Nah, ini berbahaya kalau berdekatan gitu. Yang harusnya dia mereply bisa tiba-tiba jadi menekan delete gitu. Nah, untuk menghindari mode error, sebisa mungkin sebenarnya kita hilangkan mode, meskipun tidak selalu bisa. Karena memang mode ini memiliki beberapa kegunaan. Misalnya, membuat rangkaian perintah menjadi lebih sedikit. Ketika perlu, buatlah mode itu menjadi terlihat. Nah, misalnya kalau di masalah keyboard yang tadi itu, caps lock, mode yang dimaksud itu adalah kita ketika dia aktif, kita bisa membuat lampu indikator aktif di caps lock untuk menandakan bahwa huruf kapitalnya sedang aktif. Namun ketika mode error terjadi, user secara coba kita bayangkan ketika error itu terjadi, user tidak melihat kepada mode tetapi melihat kepada kontrol. Jadi kita itu tidak jarang kita melihat apakah caps lock di komputer sedang hidup atau tidak. Begitu. Jadi, usahakan indikator status sebuah mode itu harus bisa dilihat. Meskipun ya itu tadi, sedangkan yang sudah sehari-hari di caps lock juga masih tetap bermasalah gitu, tidak berfungsi dengan baik. Nah, solusi lain untuk mengatasi error mode ini adalah membuat temporary mode atau sering disebut dengan spring load. Ya, jadi dengan spring load ini user harus melakukan sebuah tindakan secara aktif untuk tetap pada mode tersebut, sehingga mengurangi kemungkinan user lupa pada mode apa dia berada. Nah, tadi untuk menghindari caps lock yang sering sekali kita tidak sadar apakah sedang aktif huruf kapitalnya atau tidak, nah ada solusi yang lain, yaitu dengan mengaktifkan tombol shift. Ketika Anda mengetik dan harus mengaktifkan huruf kapital, kita harus menekan
tombol shift sepanjang memang huruf kapital itu mau diketikkan. Gitu. Nah, contoh yang lain ada spring load ini adalah drag and drop. Kita hanya bisa mendrag ketika sepanjang tombol terus kita tekan. Nah, itu adalah salah satu solusi untuk membantu kita menunjukkan mode seperti apa yang sedang aktif. Nah, begitu. Nah, yang berikutnya adalah membuat confirmation dialog. Nah, kita bisa lihat beberapa gambar. Ini adalah contoh-contoh dari confirmation dialog. Jadi, ketika contohnya di gambar yang sebelah kiri, ketika kita menghapus satu item natural born killer, nah dia ada konfirmasi. Apakah Anda yakin untuk menghapus? Nah, ada pilihan OK atau cancel. Itu yang disebut dengan confirmation dialog. Nah, confirmation dialog ini sebenarnya secara substansial bisa mengurangi efisiensi karena tahapannya jadi bertambah untuk mengkonfirmasi. Nah, itu kita lihat dari gambar-gambar ini, confirmation dialog itu muncul setiap kali user menghapus sesuatu. Jadi, memaksa user untuk melakukan 2 penekanan tombol untuk setiap proses penghapusan. Sudah tekan tombol delete, harus tekan lagi pilihan OK atau cancel. Nah, secara umum sebenarnya cara yang paling baik dibandingkan dengan melakukan konfirmasi atau menampilkan confirmation dialog ini adalah dengan membuat aksi yang dilakukan oleh user itu dapat dikembalikan atau di-undo istilahnya. Nah, jadi secara umum itu hal yang bisa kita lakukan untuk efisiensinya tetap terjaga, tapi juga user merasa safe atau aman menggunakan karena aksinya kalau salah bisa dikembalikan ke kondisi yang sebelumnya, gitu. Nah, jadi bahkan sekarang sebenarnya untuk web saja kita sudah bisa melakukan undo, gitu. Tinggal tekan panah sekali dia bisa kembali ke halaman yang sebelumnya, gitu. Nah, operasi yang sangat sulit, memang kadang-kadang sulit untuk tidak dilakukan konfirmasi, gitu ya. Misalnya ketika sedang melakukan instalasi di tengah-tengah, kita harus apakah memungkinkan untuk diberhentikan, misalnya, gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia sebenarnya aplikasi yang dirancang dengan baik, bahkan ketika dia tidak harus dilanjutkan aksinya, ada yang disebut dengan automatic save, ya. Jadi dia bisa menyimpan apa yang tidak bisa di-undo itu, dia bisa menyimpan secara otomatis, gitu. Jadi di fitur-fiturnya Microsoft, seingat saya sudah ada yang begitu. Nah, pada dasarnya error dalam sebuah aplikasi perlu dihindari atau diminimalisir, ya. Namun ketika kita sudah tidak bisa menghindarkan itu lagi dan memang itu harus ada, kita harus dapat menyampaikan pesan atau error yang terjadi dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh user. Nah, jadi tidak bikin mereka panik dan lalu bisa membantu mereka menyelesaikan atau memperbaiki kesalahan yang dihadapi. Nah, mari kita perhatikan bagaimana caranya bisa membuat itu menjadi sesuatu yang baik di hadapan user. Gitu. Nah, yang pertama, cara menuliskan pesan error. Nah, pesan error adalah bukti keterbatasan atau kurangnya fleksibilitas pada bagian sebuah sistem. Jadi, kegagalan untuk mencegah sebuah error sebenarnya. Jadi yang paling pertama perlu kita catat adalah cobalah untuk menghilangkan error terlebih dahulu, ya. Nah, yang berikutnya, beberapa error tidak perlu ditampilkan dalam bentuk pesan. Ya, contohnya itu ketika Anda salah ngetik misalnya. Di file size di Microsoft Word Anda mengetikkan huruf. Misalnya, tidak harus ketika itu terjadi Anda langsung ada pop-up, muncul pesan kesalahan. Gitu. Nah, cukup abaikan saja input dari user itu, lalu kembalikan ke font size terakhir yang dibuat. Nah, coba lihat contoh di layar ini.
eh, font size-nya 20 point, tapi ada masuk huruf ASD. Nah, ini nanti ketika mau di-enter, mau diapain juga, dia akan kembali ke angka 20, karena huruf tidak bisa masuk ke size sebenarnya. Dia hanya menerima input angka. Jadi tidak perlu pop-up setiap ada kesalahan yang seperti ini. Gitu. Atau misalnya kalau user melakukan scrolling, ya dia scroll sudah di ujung, tidak usah munculkan pesan. Anda terlalu jauh melangkah. Lalu ada pop-up begitu, tidak perlu. Nah, cukup berhenti saja pada batas akhir dari scroll bar itu bisa digeser-geser, gitu. Ya, jadi memang kalau efek dari tindakan sangat mudah terlihat, tidak perlu menampilkan pesan error, gitu. Nah, contoh pesan error yang seharusnya tidak terjadi misalnya melarang user menggunakan tanda penghubung atau spasi pada nomor yang harus diketikkan user. Misalnya ketika input nomor kartu kredit yang panjang. Nah, karena ini berbahaya untuk usability. Orang akan gerah kalau tiap-tiap dia akan dimunculkan pesan error. Ini terlihat pada gambar itu. Kalaupun dia memang error di sana dan terlihat, tidak perlu menampilkan berulang-ulang setiap kesalahan itu dilakukan oleh user. Begitu. Yang berikutnya adalah pesan kesalahan harus tepat dan mudah dipahami, ya. Nah, dengan cara apa? Sampaikan langsung apa masalahnya, lalu nyatakan ulang input dari user. Jadi kasih tahu dulu inputnya, lalu nanti itu semuanya disampaikan dalam bahasa yang dimengerti oleh user, gitu, ya. Nah, apa yang disebut dengan tepat? Pesan yang tepat itu adalah ketika jangan lakukan penggabungan beberapa kondisi error menjadi satu pesan. Lalu cari tahu apa yang sebenarnya salah dan tampilkan pesan yang ditargetkan. Jika error karena terjadi karena keterbatasan sistem seperti size atau karakter yang diizinkan, maka tampilkan pesan yang spesifik terkait keterbatasan tersebut sehingga user lalu dapat melakukan penyesuaian. Gitu. Nah, sering berikan bantuan dengan mengatakan kembali input user, sehingga ketika mereka dapat menghubungkan apa yang mereka lakukan dengan pesan error, mungkin bahkan bisa deteksi langsung usernya. Oh iya, maksud saya bukan save paper.doc gitu ya. Jadi nanti dengan mengulang kembali apa yang mereka input yang salah itu, dia merecall kembali dan oh iya, memang salah. Yang saya lakukan itu memang salah. Gitu. Nah, dalam pesan error sangat penting untuk berbicara dengan bahasa user dan menghindarkan menggunakan istilah atau detail-detail yang sangat teknis. Gitu. Ya. Lalu selanjutnya berikan saran dan solusi terhadap error yang dihadapi oleh si user dalam pesan. Nah, pada pesan kesalahan itu berikan bantuan konstruktif, yaitu mengapa kesalahan terjadi dan bagaimana cara memperbaiki atau mengatasi masalah tersebut. Nah, berikan beberapa alasan untuk kesalahan yang terjadi dan tawarkan beberapa cara untuk memperbaikinya. Nah, idealnya dalam pesan kesalahan yang sama. Nah, ini contoh Acrobat PDF Maker ini salah satu contoh error message yang baik gitu ya. Jadi dia memberitahu apa masalahnya. Masalahnya adalah si user tidak dapat meng-create file PDF. Nah, lalu memberitahu alasannya. Alasannya apa? Lalu ada saran. Ada pilihan saran yang diberikan untuk dipilih oleh user. Nah, ini adalah salah satu contoh pemberian pesan kesalahan yang baik terhadap user. Nah, yang berikutnya adalah pesan harus diucapkan dengan sesedikit mungkin menyatakan kesalahan user. Ya, jadi timpakanlah kesalahan itu pada sistem. Karena komputer itu nggak punya perasaan, jadi salahkan aja, timpakan aja kesalahannya kepada si user, gitu. Ya, jadi kalau terlalu banyak menyampaikan kesalahan user, nanti si usernya merasa tidak berkompeten atau menjadi tidak mau menggunakan. Nah, masalah-masalah seperti itu harus memang perlu juga kita perhatikan sehingga sopan santun itu menjadi hal yang penting dalam menyampaikan pesan kesalahan gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah hindarkan pesan-pesan yang bermuatan emosional gitu ya, misalnya fatal, ilegal. Itu adalah
pesan-pesan yang sangat bikin orang shock, kayak momoknya sangat menyeramkan begitu. Jadi hindarkan kata-kata ini, gunakan bahasa yang netral. Penggunaan bahasa dan simbol yang bermuatan emosional menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap kecerdasan manusia. Dan sikap ini sangat salah untuk desain user interface. Nah, begitu kira-kira. Demikian materi tentang safety untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah stay sampai akhir. Selamat melanjutkan hari, semoga selalu menyenangkan.